Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Kita dengar renungan harian HKBP Distrik 10 Medan Aceh, yaitu dari ayat harian Almanak HKBP hari Selasa tanggal 25 Februari 2024. Tertulis dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan menyelidiki bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan. Perlu kita review kembali untuk memahami ayat ini dari Samuel, bahwa dari pengertian agama pun, yaitu agama tidak kacau, artinya kita sudah paham bagaimana hidup ini kita lalui supaya semuanya dalam keadaan baik. Kita sudah tahu bagaimana Tuhan bekerja. Kalau pengertian agama sama dengan tidak kacau, tentu pemahaman kita sudah tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan dengan cara Tuhan, dengan prerogatif Tuhan, bagaimana hidup ini bisa berjalan dengan baik. Tergantung bagaimana cara Tuhan bekerja, bukan bagaimana cara kita manusia. Karena baik raja-raja di Israel, kadangkala mereka mengandalkan kekuatan sendiri. Sehingga melalui Samuel, firman Tuhan menegur mereka. Itu sebabnya di sini disebut orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Tidak ada tawar-menawar di situ, karena itu cara Tuhan sendiri, bukan cara kita manusia. Jadi kalau kita Kristen yang percaya kepada Tuhan, dari kata percaya berarti merepresentasikan bahwa ada kekuatan Allah, ada kuasa daripada Allah yang tidak sebanding dengan apa yang ada dalam diri manusia. Maka kita jangan memperdewa kekuatan sendiri, karena ada kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak ada bandingnya di dunia ini. Apalagi di kecenderungan zaman yang berkembang sekarang, jangan mendewakan kekuatan kita sendiri. Ya, akan ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan ini. Bahkan menganggap kekuatannya sendiri, menganggap kepintarannya sendiri sebagai dewa, maka dia sudah mengesampingkan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Semakin dipertahankan kekuatan sendiri, justru semakin nyata bahwa manusia itu terbatas. Mari kita ingat semua, siapapun kita, bagaimanapun kita bekerja, manusia tetap terbatas. Tidak ada kita yang berani mengatakan bahwa kita manusia sudah sempurna, tidak. Semakin dipertahankan kekuatan sendiri, justru semakin nyata bahwa kita manusia ini terbatas. Walaupun kita dinamai orang percaya kepada Tuhan. Kenapa percaya? Karena kita terbatas. Itulah arti ketika berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Apalagi seorang raja yang diurapi
dan diangkat oleh Tuhan harus tunduk pada kuasa Tuhan. Dia bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Hidup ini sendiri tidak mampu memberi apa yang kita dambakan. Sehingga kita manusia sebagai orang percaya harus yakin tentang transendensi Tuhan Allah yang supranatural, yang tidak ada duanya di dunia ini. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita beragama berarti mengekspresikan hidup yang bermakna, yang tidak bersumber dari dunia ini. Dilanjutkan oleh Samuel lagi di dalam ayat ini, dikatakan Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ya, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kalau Tuhan memakai caranya sendiri, konsekuensinya ya memang harus kita terima dengan baik. Karena kehendak Tuhan tidak bisa dilawan. Siapapun dia, kehendak Tuhan yang terjadi di dunia ini dan dalam kehidupan kita manusia. Beragama berarti kita ekspresikan hidup kita melalui pekerjaan kita masing-masing supaya hidup ini bermakna. Ya, makna kehidupan ini yakinlah tidak pernah bersumber dari kekuatan kita sendiri. Makna kehidupan kita ini secara hakikat tidak pernah berasal dari intelektualitas manusia itu sendiri. Kalau seorang raja sudah diurapi, dikatakan di sini, kalau seorang raja sudah diurapi, berarti hanya kekuatan dan kuasa Allah yang berlaku secara otomatis di dunia ini dan juga dalam kehidupan kita manusia. Maka mari kita sama-sama melihat dan merenungkan kehendak Tuhan yang berjalan di dunia ini. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita bekerja, kita harus mengikuti jalur kehendak Tuhan supaya hidup kita ini sukses. Tuhan selalu mempermudah jalan orang percaya. Kadangkala manusia itu mempersulit dia hidup, bukan Tuhan. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan ayat harian ini kita dengar semua, ini kan mempermudah kita menjalani hidup. Justru bukan mempersulit kita hidup. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa Surgawi. Walaupun sebentar kami dengar renungan harian ini, Samuel mengingatkan raja-raja di Israel. Samuel juga mengekspresikan keadaan ketika bangsa Israel berbantah kepada Tuhan. Konsekuensi kehidupan itu tergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan pemilik kekuatan dan kekuasaan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat kepada kuasa-Mu. Sekalipun kami menjalani hidup ini, dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kehendak Tuhan yang benar. Kehendak Tuhan satu-satunya jalur yang mempermudah kami hidup dan bekerja. Berkati firman yang kami dengar, agar senantiasa menjadi sesuatu petunjuk, agar kami dapat menjalani hidup ini hari ini demi kemuliaan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.